Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dapat dilakukan dengan dua metode. Metode yang pertama disebut dengan metode kulit. Prinsipnya adalah elektron diisi secara berurutan sesuai kapasitas yang tersedia pada setiap kulit. Dalam hal ini, elektron maksimal yang berada pada kulit ke N, maka jumlahnya adalah 2 N⁻². Maksudnya adalah apabila di kulit pertama, maka N kita ganti dengan angka 1, sehingga elektron maksimal pada kulit pertama adalah 2 dikali 1⁻², artinya 2 dikali 1 sama dengan 2, sehingga jumlah elektron maksimal di kulit pertama adalah 2 elektron. Selanjutnya pada kulit kedua, maka N kita ganti dengan 2, sehingga 2 dikali 2⁻², yang sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8, sehingga jumlah elektron maksimal pada kulit kedua adalah 8. Selanjutnya pada kulit ketiga, maka N kita gantikan dengan angka 3, sehingga jumlah elektron maksimalnya adalah 2 dikali 3⁻² sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18, sehingga jumlah elektron maksimum pada kulit ketiga adalah 18 elektron. Begitu juga pada kulit keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka angka N digantikan dengan angka pada jumlah kulitnya. Pada kulit keempat, maka jumlah elektron maksimumnya adalah 32. Dalam hal ini, maka apabila kita urutkan, pada kulit pertama maksimum elektron yang dapat mengisi adalah 2, pada kulit kedua maksimum elektron yang dapat mengisi adalah 8, pada kulit ketiga elektron yang dapat mengisi maksimum adalah 18, pada kulit keempat elektron yang dapat mengisi maksimum 32, dan seterusnya hingga pada kulit ketujuh elektron yang dapat mengisi maksimum adalah 98. Maka apabila hidrogen yang memiliki 1 elektron, konfigurasi elektronnya kita tuliskan 1, karena hidrogen hanya memiliki 1 kulit. Namun apabila boron yang memiliki 5 elektron, maka dari 5 elektron tersebut kita atur di kulit pertama maksimum diisi 2, sehingga kita tuliskan 2. Sisanya adalah 3 yang mengisi pada kulit kedua, sehingga konfigurasi elektron untuk boron adalah 2, 3. Untuk oksigen yang memiliki 8 elektron, maka mirip seperti boron, yaitu dia mengisi 2 elektron pada kulit pertama, kemudian sisanya adalah 6 yang terisi pada kulit kedua. Selanjutnya untuk natrium yang memiliki 11 elektron, maka mengisi 2 elektron pada kulit pertama, kemudian 8 elektron terisi penuh pada kulit kedua, sisanya adalah 1 yang terisi pada kulit ketiga, sehingga konfigurasi elektron untuk natrium adalah 2, 8, 1. Kemudian untuk aluminium dengan jumlah elektron 13, maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 3. Untuk argon yang memiliki 18 elektron, maka cara pengisiannya adalah 2 pada kulit pertama, 8 pada kulit kedua, dan sisanya 8 kembali pada kulit ketiga. Konfigurasi elektron dengan metode kulit ini memang terlihat mudah, namun nyatanya akan terdapat kekurangan apabila unsur yang akan dilihat konfigurasi elektronnya berada pada elektron 19 dan seterusnya. Contohnya adalah kalium yang memiliki jumlah elektron 19. Berdasarkan urutan pengisiannya, maka seharusnya konfigurasi elektron dari kalium adalah 2, 8, 9.
terisi penuh pada kulit pertama 2, terisi penuh pada kulit kedua 8, dan sisanya adalah 9 yang mengisi pada kulit ketiga. Namun ternyata konfigurasi elektron untuk cara seperti ini adalah salah, karena konfigurasi elektron yang tepat untuk kalium adalah 2, 8, 8, 1. Artinya pada kulit ketiga kalium hanya mengisi 8 elektron dan 1 elektron sisanya ditempatkan pada kulit keempat. Hal ini terlihat aneh karena pada kulit ketiga seharusnya masih dapat diisi hingga 18 elektron. Hal serupa akan ditemukan pada unsur-unsur yang memiliki nomor atau jumlah elektron di atas kalium. Contohnya adalah radium yang memiliki 88 elektron. Nyatanya konfigurasi elektron untuk radium adalah sebagai berikut: 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2. Dari sini terlihat bahwa tidak semua unsur mengikuti aturan bahwa harus dipenuhi pada setiap kulitnya. Oleh karena itu, digunakan metode yang kedua yang lebih tepat dalam menentukan konfigurasi elektron yang disebut sebagai metode orbital. Prinsipnya adalah elektron diisi secara berurutan sesuai urutan pada tanda panah. Apabila kita mempelajari tentang bilangan kuantum, maka kita akan menemukan hasil diagram untuk bilangan kuantum seperti ini. Dapat dilihat di situ terdapat angka-angka mulai dari 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya hingga 7g18. Pada diagram ini sudah ditunjukkan bagaimana arah panah yang dimulai dari 1s2, karena setelah 1s2 panahnya tidak menemukan orbital lain, maka dilanjutkan ke panah yang berikutnya, yaitu ke 2s2. Begitu juga dari 2s2 tidak menemukan orbital yang lain, maka dilanjutkan ke 2p6. Dari 2p6 maka dilanjutkan ke 3s2. Setelah itu tidak ditemukan orbital lain, maka dilanjutkan ke panah yang berikutnya, yaitu ke 3p6. Nah, setelah 3p6 ternyata tidak mengisi ke 3d10 tapi mengisi ke 4s2. Setelah itu barulah panahnya mengisi ke 3d10, 4p6, 5s2 dan seterusnya hingga hari ini. Yang sudah digunakan adalah hingga orbital 7p6. Oleh karena itu, meskipun pada kulit kelima, ke-6, ke-7 terdapat orbital G dan seterusnya, namun orbital-orbital tersebut belum digunakan hingga hari ini. Perlu diketahui, simbol-simbol pada jenis orbital dapat ditentukan sebagai berikut. Angka yang tertera di depan orbital, angka yang besar, itu menunjukkan kulit. Kemudian huruf yang berada di tengah, S, P, D atau F atau G dan seterusnya, itu menunjukkan jenis orbitalnya. Sedangkan angka yang kecil yang terletak pada bagian kanan atas itu menunjukkan elektron maksimum yang dapat diisi bergantung dari jenis orbital. Contohnya di sini adalah untuk orbital P, maka elektron yang dapat diisi maksimum adalah 6. Untuk orbital S, maka elektron yang dapat diisi maksimum adalah 2. Untuk orbital D, maka elektron yang dapat diisi maksimum 10. Dan untuk orbital F, elektron yang dapat diisi maksimum adalah 14. Untuk kulit, angka yang di depan bervariasi bisa dari angka 1 sampai dengan angka 7. Berdasarkan cara urutan pengisian elektron melalui metode orbital, maka kita dapat menentukan bahwa hidrogen yang memiliki 1 elektron, kita tuliskan konfigurasi elektronnya adalah 1s1. Ingat, angka 1 yang di belakang adalah elektronnya. Contoh selanjutnya untuk boron yang memiliki 5 elektron, maka kita tuliskan 1s2
Karena sudah penuh, kita lanjutkan ke 2s2. Karena 2s2 sudah penuh, maka kita lanjutkan ke 2p1. Ingat, boron memiliki 5 elektron. Kita jumlahkan angka-angka kecil yang berada di pojok kanan atas, 2, 2, 1, sehingga jumlahnya 5. Begitu juga dengan oksigen yang memiliki 8 elektron, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p4. Kalau kita jumlahkan adalah 2 ditambah 2 ditambah 4, jumlahnya 8. Kemudian natrium, maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Kalau kita jumlahkan, di situ angkanya 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 1, 11. Begitu juga dengan aluminium yang memiliki 13 elektron, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Kalau kita jumlahkan elektronnya, maka ada 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1. Untuk argon, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 6, jumlahnya 18. Dan kali ini untuk membuktikan bahwa kalium memiliki konfigurasi elektron 2881, maka hasilnya adalah sebagai berikut: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Begitu juga untuk unsur-unsur berikutnya akan semakin panjang. Contohnya radium diawali dengan 1s2, 2s2, 2p6, berlanjut terus hingga akhirnya nanti terisi pada 7s2. Inilah konfigurasi elektron dengan cara metode orbital. Baik menggunakan metode kulit ataupun metode orbital, maka harusnya menghasilkan konfigurasi elektron yang mirip atau serupa. Di mana letak keserupaan atau kemiripannya? Mari kita lihat. Hubungan antara kedua metode, contohnya untuk oksigen, dapat kita lihat konfigurasi elektron berdasarkan metode orbital adalah 1s2, 2s2, dan 2p4. Berdasarkan metode kulit, maka konfigurasinya adalah 2, 6. Ingat, angka yang tertera di depan orbital itu adalah kulit. Oleh karena itu, mari kita satukan masing-masing kulitnya. Contoh, untuk kulit yang pertama di situ terdapat 1s2. Elektron yang terisi di situ adalah 2. Sehingga pada kulit pertama ada 2 elektron. Kemudian pada kulit kedua di situ terdapat 2s2 dan 2p4. Angka 2 dan 4 pada kulit kedua kita jumlahkan maka menjadi 6. Inilah hubungan antara konfigurasi elektron dengan metode orbital dengan metode kulit. Contoh selanjutnya untuk natrium dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Pada kulit pertama terdapat 2 elektron. Pada kulit kedua terdapat 2 dan 6, sehingga kalau dijumlahkan ada 8 elektron. Dan pada kulit ketiga ada 1 elektron. Selanjutnya untuk argon dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Di kulit pertama terdapat 2 elektron. Kulit kedua terdapat 2 dan 6, dijumlahkan menjadi 8 elektron. Di kulit ketiga terdapat 2 dan 6, dijumlahkan menjadi 8 elektron. Kemudian untuk kalium dengan 19 elektron, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Pada kulit pertama terdapat 2 elektron. Kulit kedua terdapat 2 dan 6, dijumlahkan menjadi 8 elektron. Kulit ketiga terdapat 2 dan 6, dijumlahkan menjadi 8 elektron. Dan kulit keempat ada 1 elektron.
sehingga konfigurasi 2881 pada dasarnya diperoleh dari konfigurasi elektron dengan metode orbital yang disederhanakan menjadi konfigurasi elektron dengan metode kulit. Kesamaan lainnya dapat kita lihat pada unsur-unsur yang lain. Contohnya pada hidrogen 1s1 terdapat 1 elektron pada kulit pertama. Kemudian boron terdapat 2 elektron pada kulit pertama, kemudian 3 elektron pada kulit kedua. Oksigen yang tadi sudah kita perlihatkan. Kemudian natrium. Selanjutnya adalah aluminium, memiliki 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, dan 3 elektron pada kulit ketiga. Argon, kalium, dan radium. Yang apabila radium kita tuliskan semua konfigurasi elektronnya, maka setelah nanti kita kelompokkan berdasarkan kulitnya akan kita dapatkan bahwa konfigurasi berdasarkan kulitnya adalah 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2. Terdapat 7 kulit yang diakhiri pada kulit ke-7 terisi 2 elektron. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.